Halo semuanya, hai apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita kembali general reading ya. Dan ini teman-teman disclaimer ya, tidak semua orang bisa sefrekuensi ya sih. Bisa sama dengan apa yang sedang kalian rasakan saat ini, dan semoga saja tidak ada yang resonate karena ini berbahaya, bisa mengganggu pikiranmu atau kau bisa berbalik benci kepadaku. Oke, selamat datang ya buat teman-teman yang baru bergabung dan yang belum subscribe, semoga dalam waktu dekat ini bisa subscribe ya. Dan yang selalu komentar, thank you. Aku gini-gini sering baca, cuman kalau mau nge-like tuh kayak kesel gitu. Tapi mungkin mulai hari ini aku akan kasih selalu ya like aku buat kalian, dan thank you udah support aku dan nemenin aku ya, walaupun memang banyak keterbatasan tapi kalian selalu percaya dengan aku. Thank you, thank you, thank you. Apalagi yang belum subscribe tuh banyak sekali yang sering komen, itu adalah orang-orang yang tidak pernah subscribe. Oke, teman-teman semua, hari ini tema readingannya apa? Tema readingan hari ini ada cinta untuk kamu dari si dia ya. Kita lihat siapakah seseorang ini yang akan membawamu kepada kebahagiaan cinta. Siapakah dia? Queen of Earth ya. Siapakah dia? Seseorang ini punya kulit tubuh berwarna hitam, hitam manis ya, hitam manis teman-teman. Dan sepertinya dia terlihat dari perawakannya orangnya keker ya, kayak kuat gitu ya, terus tinggi besar gitu. Bener nggak? Coba gih teman-teman lihat ya. Mungkin dari perawakannya dia punya tubuh yang proporsional ya, yang bagus gitu. Dan seseorang ini tuh punya daya pikat di bagian wajahnya ya, entah itu di matanya, hidung, bibir, pipi, dagu, atau bagian pundak ya, atau memang keseluruhannya itu adalah daya tariknya dia ya. Banyak orang yang menaruh rasa suka ya, banyak orang yang tertarik cinta, bahkan mungkin sampai tergira-gira karena dari wajahnya aja udah bikin orang gairah gitu ya. Pernah kan kalian melihat orang seperti itu ya? Ini orang dilihat dari sisi mana aja tuh bikin ketagihan gitu, candu asik. Iyalah, Queen of Earth ya, atau kalau di tarot itu ini kan tarot cuman dia versinya beda ya. Ini Queen of Wands gitu ya, si penggoda ya. Jadi ciri-cirinya adalah orang tersebut tuh seperti yang aku bilang tadi, dan dia juga punya keahlian menggoda, perayu gitu ya. Dan satu lagi romantis gitu ya. Dia seseorang yang akan memberikanmu cinta. Cinta yang romantis. Siapakah seseorang yang dimaksud ya? Six of Earth. Dia berelemen tanah. Dia berelemen tanah. Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, seseorang ini punya jiwa yang kuat atas pencarian rezeki, atas pencarian tentang hal-hal yang bersifat keduniawian, harta gitu ya, atau popularitas, atau sesuatu yang membuat dirinya bisa selalu menjadi seorang yang disorot sebagai penguasa. Artinya dia senang banget kalau dia ini berada di atas para zodiak lainnya ya. Dia ini tipe orang pekerja keras gitu, dan sangat mencintai keluarga, sangat mencintai orang yang dicintainya termasuk kamu. Dan seseorang ini nggak suka atau nggak mudah, nggak disetir oleh orang lain, tidak mudah ditaklukkan perasaannya. Kalau udah suka satu ya satu, dan sangat sulit untuk apa ya namanya teman-teman tuh, ditundukkan
ya, kecuali kalau dia udah sayang dia pasti kejar kamu. Tapi kalau kamu yang duluan naksir dia, mungkin dia nggak akan mungkin ngejar kamu atau menerima kamu. Tapi ini dianya yang tertarik kepada kamu, mencintai kamu, makanya dia berusaha, berupaya untuk mendapatkan perasaan kamu dan memberikan cinta yang romantis buat kamu, ya. Oke, seseorang ini juga dalam materi lumayan mapan, ya, meskipun mungkin ada beberapa yang tidak terlihat apa ya, memiliki uang banyak, tapi dia selalu memakai barang yang berkualitas, ya, tidak suka pakai yang sesuatu yang maaf ya, ini bukannya merendahkan, sesuatu yang barangnya dipakai banyak orang, dia tidak. Ya, elemen tanah atau koin ini kuat banget, dia selalu menggunakan sesuatu yang punya harga, ya, barangnya. Dan seseorang ini, wow, luar biasa ya, dia mencintai kamu dan saat ini dia berniat atau dia memang sudah apa ya, sudah menerapkan di dalam batinnya nih ya, setiap kali dia teringat kamu dia akan memberikan cinta yang tulus buat kamu. Siapakah orang ini? Four of Air, ya. Seseorang ini punya kebiasaan sakit di mata. Bukan sakit kepala, maksudnya kok sakit mata. Bisa juga, iya, bisa juga seperti itu, sering merah matanya. Dia sering sakit kepala. Kok bisa ya? Dia ini apa ya? Kalian ini kenal mungkin melalui media sosial, ya, atau di sini pernah bertengkar awalnya. Jadi ya, akhirnya malah jatuh cinta. Ya, nggak tahu nih di media sosial mungkin kalian saling bertengkar atau gimana tadinya. Terus lama-kelamaan dia menaruh perasaan besar kepada kamu, dia mencintai kamu. Four of Air ini adalah elemen udara. Elemen udara itu Aquarius, Libra, Gemini, ya. Kalian mengenal dia dari media sosial, dari berkomunikasi dengan dia nih, ada perdebatan apa tuh yang sengit, malah tiba-tiba jatuh cinta, sayang, atau mungkin dia berelemen Leo, Aries, Sagittarius di sini, ya. Oke, seseorang ini adalah yang telah merubahmu menjadi seseorang yang jauh lebih kuat hari ini. Dia mengajarkan kamu tentang arti kehidupan, mengajarkan kamu tentang sebuah cinta, pengorbanan, rasa sakit, ya. Dan dia juga mengajarkan kamu tentang kebahagiaan, bersyukur, dan selalu menghargai dan menghormati orang lain. Meskipun ada orang yang usianya lebih muda, ya, dia mengajarkan hal-hal tentang menghargai, gitu ya, menghormati, tidak pandang usia, dan dia juga senang dihormati, dihargai, dan kamu banyak ya dirubah oleh dia. Dirubah di sini bukan menjadi sosok yang tidak baik, tapi justru jauh saat ini lebih berkualitas. Yang aku lihat memang kamu luar biasa apa ya, diinginkan oleh dia, sehingga kamu sedikit demi sedikit banyak belajar dari dia, ya, yang mungkin yang baik-baiknya diambil, yang tidak baiknya tidak diabaikan gitu ya. Dan di sini aku melihatnya kamu itu istimewa di matanya, ya, kamu begitu berharga. Dia menjagamu sedemikian rupa agar kamu tidak menjadi orang yang caper, yang mudah bergaul dengan banyak orang, ya, selain dengan maksudnya orang yang mudah bergaul dengan yang bukan pasanganmu gitu ya. Kalau mungkin sesama perempuan, tapi sesama perempuan juga dicek, ya, dia sering ngontrol kamu gitu. Kamu nggak usah terlalu deket sama ini begini, kamu nggak usah begini gitu ya. Terus apalagi kalau laki-laki juga nggak seneng. Dan
Kebalikannya kalau kamu perempuan, dia pacar yang aku bacakan ini adalah laki-laki, ya kamu sering komplain, kamu sering cek media sosialnya, profilnya, kamu kamu kasih komplainan, kamu kasih arahan, dan dia banyak berubahan dan mau nurut. Walaupun agak keras kepala ya, karena dia memang tipenya masih suka validasi. Ya, masih seneng dilihat orang, dinilai orang dengan berlebih. Dia masih suka dengan hal tersebut. Tapi sekarang udah banyak perubahan gitu ya. Aku lihat dari banyak sikap yang di sini yang ada di kartu ini seperti mengarah ke kanan semua ya. Jadi kayak mendengarkan kamu ya, tetapi dia seperti tidak dekat dengan kamu. Nih, apa mungkin saat ini hubungan kalian memang sedang ada jarak atau seperti apa? Kita lihat kondisi kamu hari ini sama dia gimana ya. Kondisi kamu dan dia saat ini. Kondisi dia dengan kamu saat ini. Kondisi percintaanmu saat ini, ada Earth, ada Neptune, satu lagi Jupiter. Jadi di sini hubungan cinta kamu dan dia dipengaruhi oleh planet Earth, Neptune, dan Jupiter. Oke, kalau Earth di sini teman-teman ya, ini tuh bukan planet ya, apa sih namanya? Elemen tanah, elemen bumi, atau bisa dibilang elemen koin ya, atau Capricorn, Virgo, Taurus. Jadi ini mempengaruhi hubungan kalian saat ini. Kenapa? Kamu mau tahu nggak apa yang membuat hubungan kalian ini rada banyak masalah, atau memang saat ini tidak ada masalah? Jadi kalau memang lagi ada masalah, banyak bersyukur. Dan di sini tuh sebenarnya kalau si Capricorn, Virgo, Taurus ya, atau elemen tanah atau bumi ini mempunyai kepribadian yang realistis gitu teman-teman ya. Sifatnya membumi gitu. Dia tuh lebih mengutamakan logika dibandingkan intuisi. Jadi kalau teman-teman mau apa-apa tuh ngomong, jangan pakai perasaan. Dia kurang suka gitu ya. Kalau dia punya sesuatu tuh pasti dia pengennya ngemanjain kamu, nggak usah diminta gitu. Dia pengennya langsung bukti, bukan janji gitu ya kalau elemen tanah. Nah di sini itu mungkin kamu banyak ngatur dia soal sesuatu yang apa ya, yang di luar logika lah. Misalkan kamu nggak suka sama dia karena dia mungkin, maaf ya ini ya, profilnya mungkin pakai wajah dan kamu cemburu banget, kamu nggak suka gitu dia itu pakai profil wajahnya gitu ya. Nanti kalau orang lain ada yang naksir, itu menurut dia tuh nggak logika banget gitu ya, nggak ada urusannya gitu ya, dia nggak mau diperintah seperti itu. Yang penting kan saat ini dia dimiliki oleh kamu dan dia mencintai kamu gitu ya. Jadi nggak perlulah sampai ke sana-sana gitu, dia nggak akan seperti itu. Dia memang tipe orang, mereka ini tipe orang yang senang validasi sih sebenarnya gitu loh, karena memang dia punya body yang bagus, punya wajah yang bagus, jadi nggak bisa ditutupin, pinginnya ya kasih lihat. Dan itu tuh nggak akan berpengaruh di hubungan karena yang dia pakai itu logika ya, nggak ngaruh lah, kayak gituan doang gitu ya. Entah, nggak tahu ya teman-teman gimana mikirnya. Ya kalau kalau aku lihat tuh mereka kan mampu ya memandang dari berbagai hal, sudut yang lebih nyata gitu. Jadi susah kalau mau debat sama orang-orang ini. Mungkin juga teman-teman sekarang ya yang nonton, bener nggak, emang orangnya kebanyakan pinter gitu ya, dan susah gitu diatur ya. Maunya dia begitu ya begitu, yang penting dia sayang, cinta, nggak bakalan lah gitu ya kalau udah satu setia ya pada pasangannya. Dan mungkin saat ini kalau hubungan kalian kurang baik-baik aja, dan kamu itu kayaknya banyak ngatur, dia nggak seneng, banyak dicurigain, dia nggak seneng, atau mungkin juga LDR. Soalnya orang-orang ini nih ya paling nggak bisa LDR, Virgo
ya, Capricorn dan Taurus. Harus selalu deket gitu, walaupun kamu LDR jauh tapi harus ada ketemuannya gitu, harus ada apa ya namanya, physical touch. Karena mereka tuh senang dengan perhatian yang langsung gitu ya, nggak suka yang janji 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 janji, no. Ya, di sini mungkin masalah kalian tuh jadi sering banyak salah paham, sering banyak berselisih ya, akhirnya tidak sejalan dan sepemikiran. Dan di sini dia memandang hal tersebut mungkin saat ini di hubungan ini ya juga ya, mungkin dia tidak banyak melakukan sesuatu sama kamu, makanya dia saat ini ingin memberikan cinta yang tulus kepada kamu dan bersungguh-sungguh untuk merawat kamu dan merawat hubungan kalian ya, sampai ke depan nanti, sampai nanti kalian ya tua bersama ya. Kalau aku lihat tuh dia memang kuat sih sebenarnya, kalau udah sayang tuh nggak bisa digodain sama yang lain. Oh masa sih? Bukannya terkenal ya Virgo itu yang suka selingkuh. Atau lagi Capricorn ya, diem-diem tapi menghanyutkan gitu kan. Apalagi Taurus ya, gampang ngasih hadiah sama orang, nggak, siapa yang nggak luluh hatinya ya. Aduh. Oke teman-teman, lupakan aja itu ya. Cuman ini memang dipengaruhi logika. Jadi jangan kebanyakan pakai perasaan. Jadi banyak ribut nantinya ya. Nggak ada sih yang spesial dari omongan aku. Cuman aku ngasih saran gitu ya. Hubungan kalian tuh mungkin dipengaruhi oleh hal seperti itu sehingga akan rentan untuk ribut. Jadi hati-hati ya di situ. Oke. Kita lihat lagi untuk si Neptune di sini ya teman-teman. Nah, kan ini dipengaruhi oleh si Neptune ya, kondisi percintaan kamu. Dia ini orang yang saat ini mencintai kamu ya, memiliki cinta yang besar kepada kamu. Ini adalah seseorang yang punya ego yang sangat kuat di sini. Makanya kalau dia ini orangnya bebas, tidak suka dikekang atau dikomplain hal-hal yang menurutnya dia tahu, dia ngerti, dia pintar. Kenapa kamu harus banyak ngatur dia? Dia nggak suka. Meskipun kamu adalah orang yang dia cintai, tapi kamu nggak berhak untuk ngatur dia sedemikian rupa. Dia akan berubah dengan keinginannya dia sendiri gitu. Dan dia juga ada tentunya menaati aturan-aturan dalam hubungan kalian. Jadi dia tuh seakan-akan dengan memasang pose yang sedemikian rupa seksi atau sensual, dia nggak ngerasa itu baik-baik aja, fine-fine aja, dan kamu banyak komplain karena cemburu sama dia, dia nggak suka. Misalkan seperti itu ya teman-teman, ego banget gitu. Jadi kalau kamu yang pasang, kamu mungkin dimaki-maki atau dimarahin sama dia karena dia punya kekuatan dalam egonya itu besar banget. Jadi dia pasti ngomongin juga kurang enak gitu ya kalau dia komplain ke kamu. Sedangkan dia banyak komplain, tapi kalau kamu komplain ke dia, kamu nggak akan dikasih kesempatan untuk menilai dia. Egonya kuat banget, dan aku lihat di sini apa ya, memainkan peran penting sih sebenarnya di dalam hubungan ini. Orangnya itu kelihatan polos, tapi apa ya, kayak naif gitu loh. Jadi kalian pasti juga capek hubungan dengan orang ini ya. Tapi dia cinta banget sama kamu gitu. Diputusin nggak mau, misalkan dijauhin nggak mau, bercerai nggak mau, tapi ya memang seperti itu gitu ya sikapnya. Tapi kalau udah sayang, ya udah cinta banget sama kamu, dan ini aku lihat memang dia cinta banget sama kamu, dan memang kalau misalkan kalian sudah menikah ya, dia lagi kepingin diem ya diem, nggak bakalan kamu diapa-apain, nggak bakal kamu dikasih sesuatu yang bikin kamu seneng. Tapi kalau dia udah lagi kepingin atau lagi pingin disayang, dia nggak usah diminta, love boomingnya besar banget buat kamu, ngasih perhatiannya itu nggak apa ya, berlebihan, bikin kamu mungkin kecanduan ya, merasa keenakan juga karena dia memang pinter ya. Elemen tanah ini atau si Neptune ini mempengaruhi hubungan ini tuh kayak apa ya, kayak ngeselin gitu ya. Jadi yang nguasain cuma satu pihak aja. Jadi kalau misalkan kamu di pihak apa sih, berada di orang yang apa ya, dia sebagai orang yang mengontrol gitu di dalam hubungan ini, ya kamu pasti harus selalu nurut. Kalau enggak ya udah ya, dia ngambekan orangnya, tapi dia nggak akan gampang ngelepasin kamu meskipun putus nyambung atau
pisah ranjang, dia tetap nggak akan menceraikan kamu atau menjauhi kamu, enggak. Karena nomor satu, dia kalau dia bilang kamu ya kamu gitu tetap, meskipun di situ kamu harus tahan dengan sikap dia orangnya kayak gitu di hubungan ini gitu ya, dipengaruhi oleh egonya yang besar. Dan aku lihat juga di sini apa ya, kayak spiritualnya main di sini ya. Neptune itu kan juga spiritual ya, imajinasi, ada intuisi, delusi. Jadi udah pasti orang-orang ini tuh kayak ngerti sesuatu tentang spiritual ya, kayak menguasai lah gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah rumahnya si Pisces nih. Pisces kan kita kenal dia sebagai orang yang memiliki kemampuan dalam hal yang magic gitu ya, bukan magic, yang mistis gitu ya. Nah itu rumahnya si Pisces sebenarnya ini. Jadi siapapun yang dia berputar gitu, planet Neptunus ke setiap zodiak, maka akan mempengaruhi. Dan di saat sekarang ini pun hubungan kalian dipengaruhi oleh hal ini gitu ya. Kalaupun kamu lagi marahan, nanti dia sering datang dalam mimpi, terus kamu nanti jadi baik lagi ya. Nanti dia seneng, pokoknya dia seneng kayak ngasih tahu kalau kamu gini. Dia dipuji pinter, dipuji apa sih yang dia suka lah, itu aja ya yang kalian inget-inget. Dia sering ngomongin apa, dan di situ kamu tangkap dan buat sebuah pujian tentang yang dia bicarakan itu. Wah, dia seneng banget, pasti kamu disayang banget gitu. Sama ya, orang-orang yang dipengaruhi oleh Neptunus itu adalah pengambil resiko, dan kesediaan mereka untuk mengambil resiko ini tidak dimiliki oleh orang lain gitu ya, nggak dimiliki oleh orang lain. Jadi di sini yang paling kuat adalah energinya si Capricorn, Virgo, dan Taurus ya teman-teman ya. Dan itu dia, tapi orang-orangnya cepat sukses gitu, karena memang orangnya nggak bisa apa ya, dipatahin apa yang menjadi tujuannya. Bahkan kalau kamu mungkin udah sebel sama dia, punya yang lain, dilepasin susah banget ya. Harus bikin masalah dulu di depan mata. Sedang kalau kamu bikin masalah yang bener-bener nampak di matanya, kamu pasti akan malu. Malu lah, orang ini kan orang-orang yang berkualitas ya. Oke, kekurangannya adalah di hubungan ini apa ya? Kalau aku lihat terlalu ambisi sih sebenarnya. Terlalu ambisi, ingin memiliki gitu, nggak realistis. Jadi sering banyak kekecewaan yang datang di hubungan ini. Terus aku lihat juga karena di sini ada pengaruh spiritual ya. Dia terlalu apa ya, kayak kalau aku tuh terlalu fokus kepada konsep-konsep abstrak gitu. Sehingga orangnya jadi kayak naif, terus pasif gitu loh, percaya dengan hal-hal terkecil. Padahal dia kan tanya tadi nggak pakainya logika, tapi jatuh-jatuhnya ya seperti itu ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Lucu juga ya semesta ya, membuat seseorang itu bisa berubah-ubah keadaannya ya. Oke, ini ada campur tangan soalnya teman-teman dari alam semesta, bukan karena dirinya sendiri seperti ini ya. Yang terjadi pada kalian tuh ada campur tangan dari semesta. Kalian berada pada masalah yang seperti ini, misalkan ya saat ini dalam keadaan tidak baik-baik aja, bukan tok salah dari dia, tok salah kamu juga. Ternyata memang semesta juga ada ambil apa namanya, di hubungan ini ada campur tangan lah gitu ya. Hal-hal terkecilnya itu ada campur tangan Tuhan ya. Dan aku lihat juga memang bersyukur banget ya kamu memiliki pasangan seperti mereka, orang-orang yang luar biasa. Kalau aku bilang sih romantis, dan love bombingnya itu loh, wow ya, pasti kamu kecanduan ya, seperti Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kita lihat untuk ciri-cirinya dia ya. Ciri-ciri udah ya teman-teman ya. Yang dia lakukan sekarang ke kamu apa sih ya? Yang dia lakukan sekarang ini ke kamu apa sih buat hubungan ini? Oke, di sini ada man,
ada book, ada key, child, love, heart. Satu lagi adalah moon dan bear. Muat nggak sih teman-teman? Ambil satu aja ya. Oke. Jadi apa yang akan dia lakukan, tetap ya dia pakai egonya loh nih, keras gitu. Walaupun dia sangat cinta sama kamu dan kekeh pingin mempertahankan hubungan ini, merawat hubungan ini, atau kembali lagi, atau memang kamu sudah menikah dengan orang ini nggak akan ngelepasin kamu, dan sifatnya ini emang nggak berubah gitu. Nanti saat sekarang kejar ambisi ngedapetin kamu, setelah dapet dia banyak nyuekin karena ya dia sibuk dengan hobinya ya, dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, dengan ke apa ya, ya dengan hobinya lah. Paling susah kamu untuk mengganggu, untuk meminta perhatian dari dia. Kalau dianya udah lagi keinginannya untuk romantisan, pasti kamu udah nggak bakalan dicuekin gitu ya. Jadi bisa lama. Makanya pada saat dekat sama dia itu berikan sesuatu yang perhatian yang dewasa gitu. Maksudnya dewasa di sini adalah tidak sering banyak mengadu hal-hal yang jelek, mengeluh gitu ya, terus cengeng, ataupun sering meminta uang, atau membicarakan hal-hal buruk tentang orang lain, hal-hal buruk yang sedang terjadi padamu. Biasakan kalau lagi ketemu itu tentang hal-hal kalian berdua aja yang romantis-romantis. Kalau dianya nggak seperti itu ya kamu diam aja gitu. Dia senang diperhatiin melalui makanan ya, terus juga cerita-cerita yang berkualitas, senang seperti itu orangnya. Kalau kalau sudah ingin ya akan dia dapatkan, pokoknya nggak bisa diatur ya. Harga diri tinggi banget ya. Dan apa yang akan dia lakukan ke depannya sama kamu, sikapnya seperti apa ya, dia akan memperlihatkan rasa cintanya itu, dia akan memperlihatkan sikap cintanya itu kepada kamu. Dia akan memperhatikan kamu ya. Mungkin dia beberapa belakangan ini akan bersifat manja, love bombingnya mungkin main lagi gitu ya, mungkin lebih meningkat lagi. Terus juga dia akan selalu mengawasi kamu ya. Kamu diberikan kebebasan saat ini ataupun nanti gitu ya. Kamu nggak terlalu terikat dengan aturan-aturan yang dia kasih, tapi kamu di sini selalu diperhatikan, selalu dikontrol gitu ya. Kalau terdapat terjadi sesuatu yang tidak dia sukai ya udah pasti kamu kena ocehannya dia, tapi nggak sampai yang hubungannya sampai berpisah gitu, enggak ya. Paling dikasih pelajaran aja gitu ya. Dia marahnya diem, dan susah banget untuk kamu kembali membaik ya. Cuma satu tuh tipsnya, dikasih perhatian ya, seperti diberikan makanan, dibuatin makanan, cerita yang indah-indah ya, disayang lah sebaliknya ya kayak dia, supaya eh, apa ya, supaya kembali normal lagi, supaya dia ngerasa oh iya ya dia pinter juga ya bagaimana caranya merayu aku. Jadi apa yang pernah dia lakukan ke kamu tuh kamu lakukan lagi ke dia seperti itu. Jadi jangan banyak nuntut, "Ih kamu tuh gini-gini." Kamu nggak, jangan kayak gitu, nggak suka dia ilfeel. Jadi nanti kamu malah nggak diperhatiin dan dia nggak suka gitu, seperti itu. Perhatiannya juga jangan terlalu berlebihan kalau lagi marahan, kalau lagi ada masalah gitu ya. Kasih sesuatu yang dia sukain, misalnya hadiah ya, makanan, atau barang favorit yang pengen dia punyai. Ya seenggaknya jangan dia memberikan sesuatu yang asal-asalan, dia nggak suka gitu ya, nggak suka. Harus yang berkualitas, yang bermanfaat tentunya, atau apalagi itu mendukung hobinya. Kasih yang seperti itu ya. Kalau nggak, beli pakaian yang ada nilainya, yang dia selalu perhatikanlah cara dia eh apa sih berpakaian, cara dia bicara. Kamu kan pasti bisa menilai dia seperti apa. Masa dalam hubungan nggak paham, pasti ngerti ya. Jadi
Bukannya merayu terlalu lebay, bukan, tetapi memang di dalam hubungan tuh seperti itu, harus ada yang rela berkorban gitu. Kalau nggak dianya ya kamunya, kalau nggak ya kamunya ya dianya gitu. Jadi bolak-balik energinya, dan ini semua ada campur tangan dari semesta kok, nggak cuman dia terus yang salah, kamu juga suatu saat atau memang di awal-awal banyak masalah kan begitu. Tapi memang masalah ini kebanyakan dari dia ya, karena egonya terlalu tinggi gitu, susah buat ditaklukin. Dan di sini ada bukti apa yang dia akan lakukan ke depannya ke kamu. Dia udah tahu semua nih apa yang saat ini kamu alami, terus yang kamu rasain ke dia, hal apa aja yang kamu tutupi, dia udah paham, dia udah ngerti. Tapi hingga saat nanti tiba, mungkin dia akan ngasih tahu ke kamu gitu ya, biar kamu mungkin lebih perhatiin tingkah laku kamu, terus hal-hal yang dia nggak sukain dari kamu di hubungan ini, atau juga nanti kalian akan sharing lah masalah kalian berdua nih apa gitu ya, kedepannya seperti itu. Nanti kalau sudah ada percakapan ini akan jadi enak, kalau memang hubungan ini akan kembali baik. Tapi kalau kalian udah suami istri nih, ya tinggal ngomong aja gitu, kalau udah ngerti ya, udah paham sifatnya satu sama lain. Nah, nanti ke depannya apa? Dia akan tambah cinta kok sama kamu. Di sini ada main ya. Di sini juga berpengaruh, mungkin aku lihat ke depan nanti dia punya urusan dengan orang tua laki-lakinya. Gitu ya. Nanti ke depannya dia ada masalah dengan orang tua laki-lakinya. Kalau dia sekarang sudah tidak punya orang tua laki-laki, mungkin dia dengan kalian sudah menikah, mungkin dengan kakakmu, kakak iparnya, mungkin kamu punya kakak, atau mungkin kamu punya orang yang dituakan di rumah kamu, atau di hubungan atau di keluarga kamu. Misalkan kamu punya ayah, nah ayah kamu tuh nanti ada masalah dengan dia gitu, atau dia lagi ada masalah dengan ayahnya atau saudaramu, pokoknya usianya yang jauh lebih dewasa dari dia ya. Oke, sekarang kita lihat perasaan dia dulu ya, saat ini kepada kamu seperti apa. Oke, saat ini perasaan dia kepada kamu teman-teman semuanya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini perasaan dia saat ini kepada kamu. Let your friends help you. Mungkin kamu butuh ya, perasaan dia lagi butuh teman ya. Perasaan dia sedang merindukan kamu. Ada teman ngobrol, ada teman sharing gitu ya, tentang hal-hal yang rahasia, mungkin privacy ya. Dia saat ini juga sering meminta pendapat dari kawannya ya, tentang situasi yang saat ini sedang dia alami gitu ya. Dia sering ngobrol, mungkin ada sesuatu hal yang sedang dia butuhkan juga ya di dalam hubungan itu. Dalam hubungan ini apa, makanya dia mencari teman atau orang yang bisa dia ambil ilmunya ya, diambil nasehatnya, pesannya untuk perbaikan di hubungan kamu dan dia. Karena di sini melibatkan pernikahan ya. Mungkinkah salah satu di antara kalian ini sudah menikah atau memang pernah menikah ya? Atau memang bagaimana nih? Ada pernikahan yang hampir mau jadi atau hampir menikah tapi ada gagal, atau bagaimana nih? Ada melibatkan orang lain juga, karena ada beberapa teman mungkin yang akan menolong di hubungan ini, atau memang ada dia sedang apa ya, seperti minta nasihat lah dengan orang-orang yang mungkin pengalamannya lebih banyak dari dia, karena ini dia tidak bisa memutuskan jalannya ya. Perasaan dia memang apa ya, tertarik gitu. Kamu punya daya tarik yang kuat saat ini untuk membuat dia selalu ingin romantisin kamu ya, selalu ingin mencintai kamu. Dia ingin memberikan cinta ini penuh ke kamu. Perasaannya dia seperti itu. Kamu mempunyai daya tarik itu yang membuat dia ini nggak bisa pergi dari kamu gitu.
Lagi-lagi setiap kali dia mengontrol dirinya untuk rileks, selalu saja dia menggebu ya, karena sebegitu besarnya magnet kamu itu ya, menarik dia terus ya, selalu kepikiran kamu, keinget kamu lagi, dibuka lagi mungkin handphonenya, dilihat lagi mungkin gambarmu atau apalah yang ada di dalam layar handphonenya itu ya, mungkin juga ada kenangan tentang kamu. Yang jelas kamu punya daya tarik yang luar biasa yang tidak ada pada orang lain. Saat ini yang dia cintai adalah diri kamu ya. Di sini eh dia sedang membuka hatinya kembali ya, dia memberanikan diri untuk kesekian kalinya ya, bahwa memastikan gitu ya, memberikan apa ya, kayak ngasih tahu kamu nih bahwa ayo dong buka hati kamu dong gitu ya, ini saya layak loh untuk dicintai gitu, bahwa orang ini tuh layak dicintai gitu, bukan untuk main-main. Dia ada sebuah keseriusan di hubungan ini dengan kamu, dan dia ingin kamu mengerti perasaannya, karena di hubungan ini mungkin ada orang lain selain kamu. Jadi dia meminta apa ya, kesediaan kamu lah gitu, seperti apa. Tapi yang jelas energimu di sini tidak cukup dengan waktu sebentar untuk membuang atau melupakannya. Bahkan mungkin dia benar-benar akan jatuh depresi, sangat susah melupakan kamu, move on. Secara fisik mungkin tegar, tapi dalam batinnya dia jadi orang yang melamun, banyak pikiran ya. Dan dia selalu feeling romantis ke kamu. Yang sering dia hayalin adalah kamu, yang sering dia lamunin dalam kemesraannya adalah kamu. Gimana dia mau move on, teman-teman? Ya, dia tidak bisa move on. Button of the decknya chemistry ya. There are strong magnetic attraction here. Tuh udah jelas ada daya tarik, ada chemistry, dan di sini memang adalah penghambatnya ya. Dan dia juga punya lamunan feeling yang besar terhadap perasaannya terhadap kamu, terhadap diri kamu. Dan kemungkinan untuk kembali lagi itu bisa saja ya, asal mungkin ada kejujuran. Yang sebenarnya di sini yang ada masalah itu di dia atau di kamu, karena aku lihat ini ada melibatkan pernikahan. Kita lihat yuk saat ini energi kamu kepada dia, energi kamu kepada dia. Five of Water. Sedih, kecewa, tapi kesedihannya di sini adalah kesedihan yang positif, memberikan kamu banyak pengertian bahwa di hubungan ini ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ini energi kamu, berarti so pasti ya kamu yang sudah punya pasangan ternyata. Ini yang berat. Ya, pada akhirnya apa yang harus kamu lakukan di hubungan ini? King of Air. Apa? Kamu juga jatuh cinta kepada dia dan masih menyimpan perasaan itu, tapi terombang-ambing, tidak tentu arah, tidak tahu kelanjutannya seperti apa, karena kamu berada pada beban yang cukup besar dan halangan yang cukup gede ya, yang membuat kamu tidak akan bisa bergerak ke kiri, ke kanan, depan, belakang. Five of Air. Perasaan menyesal, penyesalan, kesedihan, kecewa. Energi yang kamu sedang rasakan saat ini. Kecewa mungkin terhadap dia ya. Mungkin orangnya terlalu egois, terlalu keras, terlalu sering marah. Five of Air ini 5 pedang. King of Air ini ya terombang-ambing kamu ya di hubungan ini. Tidak tentu arah mau dibawa kemana oleh dirinya. Dan kamu juga nggak bisa menentukan. Harus ada salah satu yang dikorbankan. Pesan semestanya apa buat kamu guys?
pesan semesta untuk kamu. Oh, leather. Leather. Leather tuh apa? Kain apa kulit? Jadi teman-teman ya, pesan semestanya adalah memang harus komunikasi, harus bicara dari hati ke hati, heart to heart. Kalian harus ketemu, harus ngomong, jangan lewat teks, jangan lewat call ya, harus ketemuan. Baru ini bisa selesai. Seperti itu. Dan siapakah dia? Ya, Aries. Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Pisces. Kita lihat siapakah, energi siapa ini, lihat ya, energi siapa ini ya. Aku ngacak ya teman-teman, aku ngambilnya merem loh setiap kali aku mau. Belakangan ini tuh kalau ngambil inisial aku nggak lihat, aku hitung dalam hati aja, udah nyampe 15 atau 14 gitu hari ini, pasti aku berhenti tangannya. Ini merem ya teman-teman, kapan-kapan pengen ya bacanya ngeliatin muka. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap positive thinking, dan kalau memang kamu sayang, berusaha sampai tuntas diselesaikan. Semoga Tuhan selalu melindungi hubungan kalian, dan semoga Tuhan selalu menjaga kesehatan kalian semua. Dadah semuanya, bye.